Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ubedillah sebagai dosen pengampu mata kuliah Nalar Kritis dan Retorika, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Bayangkan, sebuah ruang sidang ideal, di sebelah kanan berdiri seorang ilmuwan yang membawa tumpukan jurnal ilmiah, data statistik yang valid, dan kebenaran empiris yang diuji bertahun-tahun. Sementara di sebelah kiri berdiri seorang influencer dengan jutaan pengikut, membawa kamera, senyuman yang persuasif, dan sebuah ringkasan visual berdurasi 15 detik. Ketika keduanya berbicara tentang sebuah isu publik yang krusial, siapakah yang hari ini lebih didengar oleh masyarakat? Siapakah yang hari ini memenangkan ruang opini publik kita? Sebelum kita membedah fenomena ini lebih dalam, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alivia Atikatu Zahra, mahasiswi dari program studi pendidikan sosiologi dengan NIM 14056250045 kelas B. Hari ini saya di sini karena kita hidup di era di mana batas antara kebenaran dan popularitas menjadi sangat kabur. Kita tidak lagi sekedar berdiskusi di ruang publik fisik, melainkan di dalam belantara digital yang diatur oleh algoritma. Validitas sebuah fakta seringkali kalah telak oleh jumlah views, likes, dan seberapa viral narasi tersebut dikemas. Kita sedang menyaksikan sebuah pergeseran peradaban di mana siapa yang berbicara menjadi jauh lebih penting daripada apa kebenaran yang ia sampaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan tugas ujian akhir semester kali ini, izinkan saya membawa kita semua merenungkan sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang sangat mendasar namun mengusik akal sehat kita, yaitu ketika kebenaran harus bersaing dengan popularitas, siapa sebenarnya yang menentukan opini publik? Rekan-rekan sekalian dan dosen penguji yang saya hormati, untuk menjawab siapa yang sebenarnya menentukan opini publik hari ini, kita tidak bisa hanya melihat apa yang tampak di permukaan media sosial. Kita harus melangkah mundur sejenak dan membedah fenomena ini secara kritis menggunakan teori sosial. Mari kita tengok konsep klasik dari sosiolog Jürgen Habermas yang disebut the public sphere atau ruang publik. Habermas membayangkan sebuah ruang ideal di mana masyarakat bisa berkumpul secara setara dan berdiskusi secara rasional. Di ruang ini, aturan mainnya sederhana. Argumen dan fakta terbaiklah yang menang, bukan siapa yang suaranya paling keras atau siapa yang paling kaya. Namun, bagaimana dengan realitas hari ini? Ruang publik itu telah bermigrasi total ke dunia digital. Sosiolog Manuel Castells menjelaskan perubahan ini melalui teorinya, yaitu network society atau masyarakat jaringan. Di era digital, kekuasaan tidak lagi dipegang oleh mereka yang memiliki kebenaran ilmiah, melainkan oleh mereka yang menguasai jaringan. Mereka adalah para pemilik platform, pembuat algoritma, dan influencer-influencer yang memiliki jutaan pengikut. Di sini, opini publik tidak lagi ditentukan oleh seberapa kuat argumen Anda, melainkan oleh seberapa viral informasi tersebut bisa menyebar dalam hitungan detik. Pergeseran inilah yang melahirkan era post-truth atau pasca kebenaran. Post-truth bukan berarti kebenaran sudah tidak ada. Kebenaran fakta dan data ilmiah itu tetap ada.
tetapi kalah berpengaruh dibandingkan dengan emosi, sentimen pribadi, dan popularitas figur yang menyampaikannya. Di era ini, kita mengalami bias kognitif. Kita cenderung tidak lagi mencari kebenaran berdasarkan data yang valid, melainkan berdasarkan seberapa nyaman informasi itu didengar dan seberapa cocok dengan keyakinan kita sendiri. Akibatnya, opini publik tidak lagi dibentuk oleh diskusi yang sehat, melainkan dibentuk oleh emosi massa yang digerakkan secara digital. Rekan-rekan sekalian dan dosen penguji yang saya hormati, nalar kritis tanpa landasan empiris sangat berisiko menjadi spekulasi intelektual yang kosong. Oleh karena itu, mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi pada lembaran data real kita hari ini. Data dari laporan We Are Social menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat kita hari ini menghabiskan waktu rata-rata 3 hingga 4 jam setiap hari di platform media sosial. Yang artinya, media sosial saat ini bukan lagi sekedar hiburan, melainkan sudah menjadi ruang utama tempat persepsi dan opini publik jutaan manusia diproduksi setiap detiknya. Namun, ada anomali besar di ruang digital ini. Sebuah studi komprehensif dari MIT yang dipublikasikan dalam jurnal Science membongkar fakta bahwa berita palsu atau hoaks menyebar 6 kali lebih cepat di media sosial dibandingkan dengan berita yang disajikan secara objektif. Mengapa hal ini bisa terjadi secara struktural? Jawabannya ada pada arsitektur sistem yang mengaturnya, yaitu algoritma. Kita harus memahami bahwa algoritma media sosial tidak pernah dirancang untuk mencari kebenaran. Algoritma dirancang demi keuntungan komersial, untuk memaksimalkan user engagement, yaitu bagaimana cara membuat kita betah menatap layar melalui likes, shares, dan komentar. Dan dalam hukum psikologi massa, apa yang paling cepat memicu keterikatan tersebut? Sesuatu yang emosional, sensasional, memicu amarah, atau polarisasi. Kebenaran ilmiah seringkali rumit dan butuh waktu untuk dipahami. Sementara narasi populer yang bias dikemas dengan sangat instan dan memikat emosi. Disinilah kebenaran kalah secara sistemik oleh popularitas. Dampak dari bekerjanya algoritma ini memenjarakan kita dalam apa yang disebut echo chamber atau ruang gema. Sistem terus menyuapi kita dengan informasi yang hanya sejalan dengan preferensi pribadi kita. Kita mengira pandangan kita adalah pandangan seluruh dunia, padahal itu hanyalah gelembung buatan algoritma. Akibatnya, ketika ada sebuah kebenaran valid yang muncul namun tidak populer atau tidak nyaman didengar, kebenaran tersebut akan dengan sangat mudah ditolak dan ditenggelamkan oleh gelombang narasi populer lainnya. Data ini membuktikan bahwa opini publik hari ini tidak lagi dikonstruksi secara mandiri oleh manusia yang merdeka, melainkan disetir oleh kalkulasi algoritma demi popularitas. Rekan-rekan sekalian dan dosen penguji yang saya hormati, teori yang kokoh dan data yang valid akan menjadi jauh lebih bermakna ketika kita mampu melihat bagaimana keduanya bekerja secara real di sekitar kita.
Lihatlah bagaimana sebuah isu sosial besar atau kebijakan publik krusial diperdebatkan di ruang digital kita hari ini. Misalnya, perdebatan mengenai hak asasi manusia, partisipasi publik, atau dampak lingkungan dalam proyek strategis seperti Ibu Kota Nusantara atau IKN. Apakah masyarakat kita meluangkan waktu untuk membaca draft naskah akademik setebal ratusan halaman secara kritis? Nyatanya, tidak. Mayoritas masyarakat hari ini jauh lebih memilih untuk mengonsumsi opini publik yang telah disederhanakan secara ekstrim melalui seutas-utas singkat di Twitter atau video pendek berdurasi 60 detik di TikTok. Rangkuman instan yang populer ini seringkali diproduksi bukan oleh para sosiolog atau pakar yang memahami esensi masalah, melainkan oleh para pembuat konten yang mengejar views. Akibatnya, kebenaran substansial dari sebuah kebijakan akhirnya terkubur dalam hiruk-pikuk pertengkaran digital yang dangkal dan penuh bias emosional. Pergeseran ini bahkan telah menyusup jauh ke dalam struktur bahasa dan cara kita berinteraksi sehari-hari melalui aplikasi pesan seperti WhatsApp. Mari kita refleksikan sebuah fenomena linguistik yang sangat dekat dengan kita, yaitu pergeseran fungsi pragmatik dari tanda baca titik. Secara formal, tanda titik hanyalah sebuah penanda akhir kalimat yang netral. Namun, di bawah hukum konsensus digital mahasiswa saat ini, makna tanda titik telah bergeser secara radikal menjadi penanda intensitas emosi. Ketika kita mengirim pesan singkat dan mengakhirinya dengan sebuah tanda titik, pesan itu tidak lagi dibaca secara biasa. Tanda titik itu kini dimaknai sebagai simbol ketegasan, kemarahan, atau penegasan jarak sosial. Sebaliknya, ketiadaan tanda titik justru dianggap sebagai bentuk kehangatan. Mengapa contoh kecil mengenai tanda titik ini penting untuk nalar kritis kita? Karena fenomena ini membongkar sebuah realitas sosiologis yang besar, bahwa di era digital, makna dan kebenaran tidak lagi ditentukan oleh aturan formal yang otoritatif, melainkan disetir oleh konsensus populer penggunanya. Jika hal sekecil tanda titik saja bisa mengalami pergeseran fungsi karena persepsi kolektif masyarakat jaringan, maka bayangkan apa yang terjadi pada isu-isu keadilan hukum atau validitas sains. Ketika kebenaran-kebenaran besar tersebut harus berhadapan dengan narasi populer yang viral, mereka akan dengan mudah dimutilasi maknanya agar sesuai dengan selera pasar digital. Kita tidak lagi dipimpin oleh mereka yang tahu apa yang benar, melainkan oleh mereka yang tahu bagaimana caranya menjadi populer di hadapan algoritma. Rekan-rekan sekalian dan dosen penguji yang saya hormati, setelah melihat teori, data, hingga contoh nyata di sekitar kita tiba pada suatu kesimpulan besar. Siapakah yang sebenarnya menentukan opini publik hari ini? Jawabannya adalah bukan lagi para ilmuwan di laboratorium, bukan lagi para akademisi di ruang kelas, dan ironisnya, bukan lagi kebenaran objektif itu sendiri. Opini publik hari ini ditentukan oleh persekutuan antara sistem algoritma dan kekuatan popularitas. Media sosial kita telah menjadi ruang bising, di mana suara kebenaran yang lirih seringkali kalah telak oleh narasi yang sekedar viral. Lantas, apakah kita hanya akan diam?
Apakah kita akan membiarkan akal sehat kita disetir oleh apa saja yang lewat di lini masa? Tentu tidak. Sebagai mahasiswa dan insan akademis, kita adalah benteng terakhir dari nalar kritis itu sendiri. Tugas kita bukan sekedar menjadi konsumen informasi yang pasif, yang mudah percaya dengan membagikan konten hanya karena satu hal itu sedang tren atau disampaikan oleh sosok yang populer. Di masa depan, apapun peran kita di masyarakat, kita harus berkomitmen untuk menjadi pribadi yang adil sejak dalam pikiran. Kita tidak boleh membeda-bedakan informasi hanya berdasarkan siapa yang berbicara, melainkan harus selalu menguji kebenaran datanya secara objektif. Ketika kebenaran harus bersaing dengan popularitas, pastikan nalar kritis kita berdiri kokoh di pihak kebenaran. Jangan biarkan jumlah pengikut mendikte moralitas kita. Dan jangan biarkan jumlah penonton membungkam rasionalitas kita. Sebab kita harus selalu mengingat popularitas akan memudar seiring bergantinya tren. Namun kebenaran, sekecil apapun suaranya, akan tetap menjadi fondasi utama dari peradaban yang beradab. Jadilah agen yang merdeka di ruang digital, bukan budak dari lini masa. Saya, Alivia Atikatu Zahra, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Salam nalar kritis.